Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi rabbil alamin. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan berbagai nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, khususnya ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya kewajiban ibadah sholat Jumat, kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik Allah, sehingga kita mampu melaksanakan seluruh kewajiban kehidupan kita dan menjadikan kita bisa hidup selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, selaku khatib saya mengajak untuk selalu dan terus-terusan berjuang melawan hawa nafsu dalam upaya kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, meningkat secara kuantitatif dan juga meningkat secara kualitatif. Hadirin, hari Jumat ini merupakan hari Jumat terakhir di tahun 2022. Lusa kita akan masuk kepada tahun baru 2023. Adanya pergantian tahun sesungguhnya adalah pergantian waktu yang bersifat tahunan, dan pergantian waktu yang sesungguhnya adalah terjadi setiap detik. Dari detik ke detik, ke menit, berubah jam, berubah hari, dan sebagainya. Itulah perubahan waktu. Dan saat setiap perubahan waktu itu pula, kita harus menjadikan saat itu momentum untuk introspeksi diri, untuk mengevaluasi diri, kemudian kita merencanakan untuk berbuat yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih berkualitas. Ada 3 hal yang tidak bisa kembali. Yang pertama adalah waktu, yang kedua ucapan, yang ketiga peluang. Termasuk dalam hal ini waktu, andaikan oleh kita diisi oleh aktivitas yang sia-sia, maka kita akan tergolong kepada orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam rugi.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali yang tidak akan rugi itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang suka saling menasihati di jalan kebaikan, kebenaran, dan orang-orang yang suka saling menasihati di jalan kesabaran. Hadirin, dengan surat Al-Asr ini marilah kita renungkan bersama. Ayat pertama, Allah bersumpah dengan waktu. Ayat kedua, Allah mengingatkan dengan penekanan yang sesungguhnya bahwa kita ini adalah benar-benar termasuk orang-orang yang rugi, bahwa manusia itu ada dalam kerugian. Apa hubungan waktu dengan kerugian? Kalau kita renungkan secara mendalam, bahwa manusia, bahwa kita akan termasuk golongan orang yang rugi, dan kita akan rugi, bahkan memungkinkan kita akan celaka andaikan kita tidak mengisi dengan waktu, dengan aktivitas perbuatan amalan yang bermanfaat. Makanya oleh Allah dikecualikan bahwa orang yang tidak akan rugi itu adalah orang yang waktunya diisi dengan iman. Orang yang tidak akan rugi itu adalah orang yang waktunya diisi dengan berbagai amalan-amalan soleh. Orang yang tidak akan rugi itu adalah orang-orang yang suka mau saling mengingatkan di dalam kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, dari saat ini ke depan, marilah kita manfaatkan waktu, marilah kita gunakan waktu, marilah kita isi waktu yang akan kita lalui, yang akan kita kerjakan dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat, berbagai aktivitas yang berguna, bermaslahat, semuanya didasari atas iman kita kepada Allah. Rasulullah SAW mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Rasulullah juga mengingatkan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahwa sebaik-baik orang Islam itu adalah yang mau dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam hadis lain, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, bahwa orang muslim yang sesungguhnya adalah dia bisa menjadikan orang-orang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangan. Inilah pentingnya kita dalam mengisi waktu untuk beramal, untuk berperan, mengambil posisi yang terbaik dalam rangka mengajak dan memberikan contoh yang baik terhadap sesama. Hadirin sekalian, saya mengutip dari materi kultum MH Ainun Najib kurang lebih 30 tahun yang lalu. Beliau menyampaikan bahwa masyarakat menilai kepada kita ini terbagi kepada 5 macam. Yang pertama, ada manusia jais, ibahah atau benar. Yang kedua, ada manusia sunat. Yang ketiga, ada manusia makruh. Yang keempat, ada manusia haram.
yang kelima ada manusia wajib. Apa yang dimaksud dengan manusia jais atau benar? Sesuai dengan definisinya dalam fikih, bahwa yang namanya jais atau ibahah atau benar dalam bahasa Sunda adalah apabila dikerjakan tidak berpahala dan ditinggalkan pun tidak berdosa. Orang yang masuk kategori jais ini adalah keberadaannya tidak begitu bermanfaat, tapi ketiadaannya juga tidak merugikan dan tidak menguntungkan bagi masyarakat. Jadi ada dan tidaknya orang ini sama saja. Maka janganlah kita dalam posisi ini. Yang kedua, manusia sunat. Sesuai dengan definisinya, sunat itu apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Manusia sunat itu ketika ada hadir di masyarakat, dia ada manfaatnya, masyarakat pun mendapatkan kenyamanan. Tetapi kalaupun dia tidak ada, masyarakat tidak akan kehilangan. Adanya menguntungkan, tapi tidak adanya tidak merugikan. Yang ketiga, manusia makruh. Sesuai dengan definisinya, makruh adalah bila dilaksanakan tidak apa-apa, tetapi apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Orang makruh ini oleh masyarakat dipandang adanya sedikit meresahkan, tetapi kalau tidak ada orang ini, masyarakat lebih diuntungkan. Lebih baik tidak ada daripada manusia ini ada. Inilah manusia makruh. Mari kita hindari. Yang keempat, manusia haram. Manusia haram sesuai dengan definisinya dilaksanakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Manusia haram itu kalau ada di masyarakat meresahkan, menyusahkan, masyarakat juga tidak nyaman. Maka ketika dia tidak ada, biasa masyarakat merasa senang, merasa nyaman. Jadi orang haram ini harus tidak ada, tidak dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat. Hati-hati, jangan sampai peran kita seperti ini. Tapi saya yakin orang yang suka ibadah, orang yang suka amal soleh seperti bapak-bapak ini adalah tidak mungkin termasuk kategori manusia haram. Yang keempat adalah, yang kelima adalah manusia wajib. Sesuai dengan definisinya, wajib itu apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Manusia wajib ini keberadaan di masyarakat benar-benar dibutuhkan. Andaikan manusia ini tidak ada di situ, maka masyarakat akan merasa kehilangan dan dia mencari-cari, tidak boleh pindah dari tempat ini karena betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah manusia wajib. Mudah-mudahan kita mampu memposisikan diri, kita mampu berperan, kita mampu berbagi bersama masyarakat sehingga dapat melahirkan langkah kita, ucapan kita, ajakan kita membawa keuntungan, kenyamanan, dan kesenangan masyarakat. Mudah-mudahan kita mampu memposisikan diri sebagai orang wajib. Bekalnya adalah iman, ilmu, takwa, dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum.